3:12, 14, pasal 017 melakukan masa yang dan Palestina dengan NIM 23:12-14:0096. Di sini kami ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kajian kitab Syariah dari kelompok 1 yang berjudul Kedudukan Negara dalam Islam. Kami akan menjelaskan masing-masing materi yang akan kami sampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 pembahasan utama. Yang pertama, konsep negara dalam Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar negara dalam Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan dan fungsi negara menurut Islam. Topik ini penting karena Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh sebab itu, Islam memiliki pandangan mengenai bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Baik, pada bagian A, ada konsep negara dalam Islam. Pertama, kita akan membahas konsep negara dalam Islam. Menurut Islam, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana atau wasilah untuk mencapai kemaslahatan umat Islam dan menegakkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang menarik adalah bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menentukan bentuk negara tertentu. Tidak ada ayat yang memerintahkan umat Islam harus berbentuk kerajaan, republik, atau sistem lainnya. Sebaliknya, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan sesuai kondisi masyarakatnya. Dalam pemikiran politik Islam klasik, konsep negara sering dikaitkan dengan istilah yang pertama imamah, yang kedua khilafah, dan yang terakhir al-daulah. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam 2 hal, yaitu yang pertama menjaga agama dan yang kedua mengatur urusan dunia. Artinya, negara dalam Islam memiliki fungsi religius sekaligus sosial dan politik. Kemudian masuk pada landasan negara dalam Islam. Ada 3 landasan utama. Yang pertama ada tauhid dan hakimiyah. Tauhid bukan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga mengakui bahwa Allah merupakan sumber hukum tertinggi. Namun, bukan berarti manusia tidak diperbolehkan membuat aturan. Dalam persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh syariat, manusia diberi ruang untuk berijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Karena itu, negara Islam bukanlah teokrasi yang memberikan kekuasaan mutlak kepada tokoh agama, tetapi sistem yang menjadikan nilai-nilai wahyu sebagai pedoman. Yang kedua, ada khilafah dan amanah kekuasaan. Dalam Islam, setiap manusia adalah khalifah di bumi. Artinya, kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak. Seorang pemimpin bukan pemilik negara, melainkan pelayan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Oleh sebab itu, pemimpin harus menjalankan tugas dengan adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yaitu maqasid syariah. Tujuan negara dalam Islam juga harus mengarah pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu kebijakan mampu menjaga 5 hal tersebut, maka kebijakan itu dianggap membawa kemaslahatan. Selain itu, negara dalam Islam bersifat moderat,
atau wasatiyah. Artinya, tidak memisahkan agama dari kehidupan publik secara total, tidak juga menerapkan tafsir agama yang sempit tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, negara dalam Islam adalah sistem yang fleksibel, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu prinsip-prinsip dasar negara dalam Islam. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah atau syura berarti bahwa setiap persoalan publik sebaiknya diselesaikan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu persaudaraan. Islam mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan tanpa membedakan suku, ras, maupun latar belakang sosial. Yang ketiga, ada kebebasan. Islam mengakui adanya kebebasan. Setiap individu memiliki hak untuk beragama, berpendapat, dan melakukan aktivitas selama tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip paling mendasar. Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun golongan. Keadilan juga mencakup pemerataan kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat. Selain 4 prinsip tersebut, Islam mengenal konsep maslahah atau kemaslahatan umum. Semua kebijakan negara harus bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat serta melindungi 5 tujuan utama syariat. Dengan demikian, negara menjadi instrumen untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Yaitu C, tujuan dan fungsi negara menurut Islam. Dalam perspektif Islam, negara merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta membina kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Negara tidak hanya berfungsi sebagai organisasi politik yang mengatur kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi moral yang bertanggung jawab, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera. Tujuan utama negara dalam Islam menghadirkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukrawi sehingga manusia dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta perlindungan hak-hak dasar manusia. Al-Quran memberikan landasan mengenai tujuan negara melalui berbagai ayat yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan penegakan nilai kebaikan. Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ibadah, mengelola zakat, serta melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk pembinaan moral masyarakat. Negara juga berkewajiban menjaga ketertiban sosial dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang dapat merusak kehidupan bersama. Dengan demikian, tujuan negara bukan hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga membangun masyarakat yang berakhlak mulia, taat kepada agama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama negara. Keadilan harus diwujudkan dalam bentuk aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Negara harus menjamin bahwa setiap warga memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, negara harus melindungi kelompok lemah,
dan memastikan distribusi kesejahteraan berlangsung secara adil. Penegakan keadilan merupakan syarat utama terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Oleh karena itu, pemimpin yang adil mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dalam Islam karena mampu menjalankan amanah kekuasaan demi kepentingan rakyat. Masuk ke bagian tujuan negara dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariah yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban melindungi agama, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan bebas. Negara juga harus menjaga jiwa dengan menciptakan keamanan dan menegakkan hukum terhadap tindakan yang mengancam keselamatan manusia. Selain itu, negara harus menjaga akal melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menjaga keturunan melalui perlindungan keluarga dan moralitas, serta menjaga harta dengan menjamin hak kepemilikan oleh keamanan ekonomi masyarakat. Menurut Abu Alala Maududi, negara memiliki sejumlah tujuan penting yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, perkuatan solidaritas dan persatuan sosial agar masyarakat hidup dalam kebersamaan dan saling mendukung. Yang kedua, melindungi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Masuk ke bagian fungsi negara dalam Islam. Tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai. Fungsi negara merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan cita-cita kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki tugas mengatur kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya agar terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial. Negara juga bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan secara efektif melalui aparatur yang amanah dan profesional. Melalui fungsi tersebut, negara dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, tujuan dan fungsi negara menurut Islam berpusat pada upaya mewujudkan kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, menjaga nilai-nilai agama, serta menciptakan kesejahteraan sosial. Negara berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar manusia, menjaga ketertiban bersama, dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai moral Islam, negara diharapkan mampu menjadi sarana terciptanya kehidupan yang aman, adil, makmur, dan penuh rahmat bagi seluruh masyarakat. Lanjut ke bagian penutup, yaitu adalah negara dalam Islam bukanlah tujuan akhir melainkan sarana yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, konsep negara dalam Islam tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam masyarakat. Pemerintahan modern yang berkeadilan, berintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Baik, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.